Menjelang keputusan akhir perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU untuk pemilihan presiden, terjadi langkah yang menarik dari sejumlah individu dan organisasi masyarakat. Mereka mengajukan apa yang disebut sebagai amicus curiae ke Mahkamah Konstitusi. Istilah Latin ini secara harfiah berarti teman pengadilan dan merujuk pada seseorang atau entitas yang bukan pihak dalam persidangan, namun memiliki kepentingan atau pengetahuan khusus yang relevan dengan kasus tersebut dan ingin memberikan pandangan atau informasi kepada pengadilan. Di antaranya adalah Ibu Megawati, Habib Rizik Syihab, dan Pak Din Samsyuddin. Untuk membahas lebih lanjut, mari kita mulai. Amicus curiae yang berasal dari bahasa Latin yang berarti sahabat pengadilan merupakan sebuah konsep hukum di mana individu atau organisasi yang tidak terlibat sebagai pihak dalam suatu kasus memberikan masukan atau pandangan kepada pengadilan. Mereka tidak memiliki status sebagai pihak dalam perkara, namun mereka memiliki kepentingan atau pengetahuan khusus terkait dengan kasus tersebut. Dalam konteks pengadilan, amicus curiae dapat memberikan informasi atau argumen tambahan yang relevan dengan kasus yang sedang dipertimbangkan. Hakim dapat menggunakan masukan dari amicus curiae sebagai tambahan dalam memeriksa dan mempertimbangkan kasus tersebut. Dengan demikian, amicus curiae dapat membantu pengadilan dalam memahami berbagai perspektif dan implikasi yang terkait dengan suatu putusan. Berbeda dengan pihak dalam intervensi, di mana pihak tersebut secara resmi terlibat dalam perkara, amicus curiae tidak memiliki kepentingan langsung dalam hasil akhir kasus. Mereka hadir untuk memberikan pandangan atau informasi tambahan tanpa menjadi bagian dari perselisihan yang sebenarnya. Dalam praktiknya, hakim memiliki kebijakan untuk membuka informasi dan kesempatan yang seluas-luasnya bagi para pihak yang merasa memiliki kepentingan dengan suatu kasus untuk mengajukan amicus curiae. Dengan demikian, konsep amicus curiae menjadi salah satu mekanisme yang mendukung transparansi, partisipasi, dan keadilan dalam proses hukum. Dalam praktiknya, penjelasan yang diberikan oleh amicus curiae ke pengadilan biasanya disampaikan dalam bentuk tertulis yang dikenal sebagai amicus brief atau surat amicus curiae. Dalam amicus brief, individu atau organisasi yang mengajukan memberikan argumen, pandangan, atau informasi tambahan terkait dengan kasus yang sedang dipertimbangkan oleh pengadilan. Amicus brief biasanya berisi analisis hukum, pandangan ahli, atau data statistik yang mendukung argumen atau pandangan yang ingin disampaikan oleh amicus curiae kepada pengadilan. Surat ini dapat mencakup informasi yang relevan dengan kasus, riset terbaru, pandangan masyarakat, atau implikasi sosial dari keputusan yang mungkin diambil. Meskipun demikian, ada kalanya penjelasan dari amicus curiae diberikan secara lisan di dalam pengadilan. Dalam situasi ini, perwakilan dari amicus curiae dapat diundang untuk memberikan argumen atau penjelasan tambahan secara langsung kepada hakim. Namun, dalam praktik yang lazim terjadi, banyak amicus brief yang disusun dan disampaikan dalam bentuk tertulis. Penggunaan amicus brief atau surat amicus curiae memberikan manfaat karena memungkinkan pengadilan untuk memperoleh pandangan yang lebih luas dan mendalam terhadap isu-isu yang terkait dengan kasus tersebut. Dengan demikian, kontribusi dari amicus curiae dapat memperkaya pemahaman pengadilan dan memastikan bahwa keputusan yang diambil didasarkan pada informasi yang komprehensif dan beragam. Meskipun konsep amicus curiae tidak secara eksplisit diatur dalam undang-undang, namun pasal 5 ayat 1 dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam konteks ini, konsep amicus curiae dapat menjadi salah satu alat yang digunakan oleh hakim untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terhadap kasus yang sedang dipertimbangkan. Amicus curiae memungkinkan masyarakat untuk turut serta dalam proses hukum dengan menyampaikan pandangan atau informasi tambahan kepada pengadilan.
Dengan demikian, konsep ini merupakan bentuk partisipasi aktif masyarakat dalam proses peradilan untuk membantu memeriksa suatu perkara. Dalam praktiknya, peran amicus curiae dapat dibagi menjadi 3 kategori. Pertama, amicus curiae disebutkan dalam putusan pengadilan dan pendapatnya dijadikan pertimbangan oleh hakim. Kedua, amicus curiae tidak disebutkan secara eksplisit, tetapi pendapatnya tetap dianggap sebagai pertimbangan oleh hakim. Dan ketiga, amicus curiae tidak disebutkan dan pendapatnya tidak dijadikan dasar pertimbangan dalam putusan. Namun, jika pendapat hukum yang diberikan oleh amicus curiae memberikan informasi yang bermanfaat bagi hakim dan memiliki keterkaitan dengan alat bukti lainnya, maka pendapat tersebut dapat digunakan oleh hakim sebagai dasar pertimbangan dalam penjatuhan putusan. Terima kasih sudah menonton.